Ya, materi tentang Tazkiyatun Nafs episode ke berapa? 24 kalau nggak salah ya, atau 25, 24 atau 25, nanti lihat aja tentang amarah, tentang amarah yang zolim, insya Allah. Kalau mau langsung kajian di rumah Rizal ya di Bandung ya, nanti chat aja WhatsApp, nanti aku kirim alamatnya ya, boleh gratis ya. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, selalu berharap agar Allah jadikan kajian rutin yang kita lakukan ini menjadi sebab kita bisa selamat di akhirat. Selalulah taruh itu di hati kita, reminder, karena hati kita tuh berubah-ubah, khusyuk kita berubah-ubah, dan kajian rutin adalah kajian yang paling bisa merubah diri kita atas izin Allah. Tapi di sisi lain yang paling ngebosenin juga buat orang-orang yang gak istiqomah, itu pasti bosan. Tapi ketika kita berjuang, doa ke Allah serius, dan yakin kalau kita lagi ditatap oleh Allah. Coba bayangin aja teman-teman, saat kita lagi ngaji gini, ingat sama satu hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma'. Dan orang-orang yang berilmu, yaitu orang yang belajar dan berusaha mengamalkan ilmu, dan kita berusaha jadi orang tersebut ya. Orang yang berilmu akan didoakan ampunan oleh semua yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di dasar lautan. Kalian tahu gak ikan yang ada di dasar lautan ikan apa? Biasanya ikan-ikan yang ada di Dark Sea. Karena kalau kalian renang ke laut yang paling dalam, apa yang terjadi tahu? Bucat kalian, badannya hancur. Badan kita tuh nggak bisa. Dulu kapal selam yang hancur, TNI tahu kan ya? Kapal apa itu deh? KRI Nanggala. KRI Nanggala gitu. Kenapa itu bisa meledak? Karena tekanan air nggak kuat. Jadi hewan-hewan yang ada di Dark Sea itu hewan-hewan yang benar menakutkan loh. Kayak ubur-ubur segede rumah. Ya, itu benar, Dark Sea itu menyeramkan. Isi creature-nya, isi makhluk-makhluknya tuh benar-benar yang kita nggak tahu. Makanya Allah berfirman di surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, betul ya? Dan dari apa yang mereka nggak tahu. Itu banyak ikan-ikan yang menyeramkan kalau misalnya itu kesana kita ngelihat dari Discovery Channel dan sebagainya. Dan mereka itu ngedoain ampunan buat kita. Masya Allah. Apa pedulinya singa ke kita coba? Paling pedulinya buat dijadiin makanan doang, ya gak sih? Tapi lihat bagaimana Allah ilhamkan kepada singa, kepada harimau, kepada anaconda, kepada hewan-hewan tersebut untuk ngedoain ampunan buat kita. Tapi tentunya kita paham di sini bahwasanya Allah mengilhamkan mereka untuk mendoakan ampunan untuk kita, bukan berarti kita jadi ngedeketin mereka. Oke, ada anaconda, makasih ya udah didoain, jadi dimakan gitu ya. Gak gitu konsepnya. Allah mengilhamkan mereka untuk mendoakan ampunan untuk kita. Dan di sini kita ngelihat bagaimana kelembutan Allah, bagaimana pedulinya Allah ke kita. Di saat kita berbuat baik, banyak orang yang gak suka sama kita. Tapi di sisi lain Allah ilhamkan kepada makhluk-makhluknya yang ada di langit, di bumi. Apapun kalian sebut itu makhluknya yang hidup, itu ngedoain ampunan buat kita. Kecuali manusia dan jin tentunya. Kalau manusia dan jin ya gak ngedoain, kecuali yang ngedoain aja. Ya, Sule gak ngedoain kecuali kalau Sule mau ngedoain. Tapi kalau kucing,
anjing, ya, capung, kelelawar, itu udah otomatis defaultnya oleh Allah dikasih ilham untuk bilang, ya Allah ampuni, misalnya ampuni Arizal, rahmati Arizal, kalau AA termasuk orang yang menuntut ilmu dan berusaha mengamalkannya. Coba itu teman-teman, pas lagi jalan tuh sambil ingat aja, nanti kita pas ngelihat kucing di tengah jalan, terus kita berharap, ya Allah, semoga aja aku termasuk orang yang berilmu yang kau ridhoi, sehingga kucing ini mendoakan ampunan untukku. Dan gak usah minta, cing, doain ke Allah biar ampuni saya. Jangan, gak boleh. Gak usah ngomong kayak gitu. Ya, nah, semoga kita bisa termasuk orang yang bisa berubah akhlaknya. Dan ingat ya, kalau kita masih banyak maksiat, dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa yang kita terang-terangan melakukannya, jangan lupa ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa kita, apapun itu. Termasuk dosa yang terang-terangan juga. Termasuk dosa zalim ke orang lain. Coba ingat dengan hadis. Dan ini masuk sih ke dalam pembahasan ini. Marah. Kita agak brainstorm dulu. Kalian ingat tentang hadis orang yang ngebunuh 99 manusia? Terus dia datang ke ahli ibadah nanya, aku udah bunuh 99 orang, akankah Allah ampuni dosaku? Dan kata si ahli ibadah itu bilang, al-an? Sekarang? Now? Baru mau tobat sekarang? Akhirnya si pembunuh ini kan marah. Dan gara-gara marah ngebunuh lagi jadi pas 100. Pertanyaannya, si pembunuh ini ada nggak dalam hadis Nabi SAW menceritakan bahwasanya si pembunuh ini taubat dengan cara minta maaf kepada ahli waris yang dibunuh? Ada nggak? Nggak ada. Jadi dia fokusnya taubatnya ke Allah. Padahal dosa zalim ke manusia itu selain wajib taubat ke Allah, juga wajib minta maaf ke orang yang kita zalimi, iya nggak? Tapi ternyata si pembunuh ini ngebunuh 100 orang dan dia nggak minta maaf tuh ke ahli waris. Dia nggak ada istilah dia taubat dengan cara misalnya dikisos lagi, atau minimal dia ngasih uang darah kayak uang diat ke ahli warisnya. Tapi yang dia lakukan cuma taubat ke Allah aja. Tapi ternyata masuk surga juga. Dan hadis itu tuh jadi harapan buat kita gitu. Kalau kita zalim ke orang lain, ya kalau kita bisa minta maaf, minta maaf. Tapi kalau untuk suatu hal kita nggak bisa minta maaf. Karena boro-boro minta maaf, kita pas ngechat aja kita langsung diserang abis-abisan. Kita langsung diblok. Padahal kita niatnya pengen minta maaf. Jangan lupakan harapan kepada ampunan Allah. Allah tuh gampang bikin kita diampuni dari dosa yang menzolimi orang lain. Walaupun secara umum dosa menzolimi orang lain tuh gak dimaafkan sampai kita minta maaf ke mereka. Sebagai bentuk keadilan Allah, Allah memaafkan kita kalau dosanya hubungannya dengan orang lain. Allah maafin kita kalau kita minta maaf ke orang lain tersebut. Itu secara umum, keadilan Allah begitu. Tapi kita ingat gak sih sabda Nabi SAW bahwasanya kasih sayang Allah mendahului keadilannya. Atau maaf, kasih sayang Allah mendahului murkanya. Kalau kasih sayang Allah mendahului murkanya, maka udah pasti logikanya kasih sayang Allah mendahului keadilannya. Itu mau jelas banget. Ya. Kan murka Allah, hukuman Allah atas pendosa itu kan karena keadilan Allah. Tapi sabda Nabi SAW, kasih sayang Allah mendahului murka Allah. Bahkan dalam hadis qudsi langsung Allah yang ngomong, kasih sayangku mendahului murkaku. Hayati hadis itu teman-teman, kemudian kita renungi, ya Allah, saat aku ngaji aku berharap kau hapus dosa kecilku, dosa besarku, dan kau beri aku taufik agar aku bisa taubat dari dosa yang kaitannya dengan orang lain, ya Allah. Kalaupun aku gak bisa minta maaf ke orang lain untuk satu dan lain sebab, aku berharap Engkau memberi ampunan kepadaku dan mereka. Dan Engkau maha kuasa melakukan segala sesuatu. Coba taruh itu di hati. Misalnya saat kita ngaji, kita akan lebih ngerasa adem. Kita akan ngerasa ditatap oleh Allah. Kita akan ngerasa disayang oleh Allah, teman-teman. Kalau kita memulai ngaji dengan perasaan itu. Beda kalau kita ngaji tanpa menghadirkan rasa itu. Hampa biasanya. Tapi kalau kalian ingat dengan tadi, kasih sayang Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, cahaya kebaikan dari Allah. Saat ngaji itu benar-benar
Enak banget teman-teman. Ya, baik, kita mulai materinya tentang marah. Jadi teman-teman, marah itu sifat manusia yang sebenarnya tidak tercela. Bahkan yang tercela dalam marah tuh cuma 3. Ya. 1, marah yang melampaui batas dan zolim. 2, gak punya rasa ingin marah sama sekali. 3, adalah gampang marah. Itu yang 3 yang tercela. Jadi kalau marah kalian tidak tercakup ke dalam 3 hal ini, kalian berarti normal. Coba ulang Elwin. 1 apa? 1 tuh Oke, Ali, coba Ali. apa tadi? Marah yang tercela apa tadi? Marah yang melampaui batas. Marah yang sampai berbuat zalim. 2, Marah yang karena tidak mau marah. gak punya marah sama sekali. Kalau Itu punya sekali. ya. Gak punya rasa marah sama sekali. 3, gampang marah. Itu aja yang tercela. Selain itu gak apa-apa. Nah, cuman rincian dari marah yang zalim banyak, ya. Marah yang zalim. Tapi sekarang kalian harus tahu 3 poin itu aja. Bahwasanya kalau kalian pernah marah, gak apa-apa. Kalau kalian seumur hidup gak pernah marah, aneh, gak normal. Pergi ke psikiater, minta digebugin gitu, biar marah. Soalnya ada orang-orang yang gak bisa marah gitu. Jadi ketika dia diapa-apain dia diem aja. Nah ini jadinya lemah, hina. Dan emang sih kita nggak bisa salahin banget orang kayak gitu. Bisa jadi karena emang faktor orang tuanya. Gini ya, kalau ada orang tua yang ngedidik anaknya dengan super duper keras, orang tua ngedidik anaknya dengan keras, dimarahin mulu tanpa sebab, ya, itu kan jadi awal mula. Kalau orang tua yang didik anaknya dengan sangat ekstrim keras, itu anaknya bisa jadi 2. Tipenya bisa jadi 2. Tipe pertama adalah jadi kayak Giant. Tipe kedua jadi kayak Nobita. Giant tipe apa? Pemarah. Pembuli. Pembuli. Dan Suneo jadi Suneo Nobita tipe dibully. Orang yang sering diambekin tuh gara-gara mamanya Nobita sih gitu. Orang yang sering dimarahin sama orang tuanya tanpa sebab, atau oke lah punya kesalahan tapi kesalahannya nggak pantas untuk langsung dimarahin kayak gitu dong. Jadi kalau misalnya anak dimarah-marahin terus, itu potensinya kalau nggak jadi pembuli jadi yang dibully. Kalau jadi pembuli jelas itu parah banget, tapi kalau yang jadi dibully, terus pas dibully itu diem, dia kayak, nah pasrah, silakan mau ngapain aja, mangga. Nah ini dua-duanya nggak boleh. Secara Islam ini dua-duanya salah. Yang benar adalah marah, salurkan untuk yang benar. Itu aja. Dan apa itu marah yang benar nanti kita akan rinci insya Allah. Karena ini pembahasannya lumayan nih, pembahasan tentang marah sampai 30 halaman. Maka di malam hari ini paling ngasih contoh-contoh marah yang bisa menyebabkan kekafiran. Itu dulu aja. Atau minimal marah yang bisa menyebabkan kita dosa. Jadi ini langsung ke contoh-contoh, ya. Mungkin masuk ke beberapa poin, lalu ada contoh-contohnya juga. Oke. Sekarang poin nomor 1, ya. Terserah kalian mau nyatetnya mau A, B, C, mau 1, 2, 3, mau Romawi atau mau pakai angka Cina, Jepang, terserah ya. Yang jelas, marah ini adalah marah, ini masuk ke dalam pembahasan marah tipe zolim ya, marah zolim. Yaitu marah yang bisa nyebabin kita sampai murtad dari Islam. Yaitu marah kepada Allah, kepada ketetapannya, kepada takdirnya. Marah kepada Allah, kepada takdirnya, kepada hukum-hukum yang dia atur. Itu adalah kekafiran. Ya. Marah kepada Allah, baik marah kepada Allahnya langsung, atau kepada takdir yang Allah tetapkan atas kita, atau marah kepada hukum-hukum Allah, ya, tentang syariat Allah. Marah. Dan ini kafir, ini pembatal keislaman. Kita kasih contoh ya, marah ke Allah. Biasanya orang marah ke Allah itu ya hampir gak ada orang yang marah ke Allah tiba-tiba tanpa sebab. Sehingga kalau marah ke Allah langsung itu aneh. Kalau ada orang yang tiba-tiba marah ke Allah langsung tanpa sebab tuh aneh. Biasanya orang marah ke Allah tuh karena tadi, karena apa? Musibah. Mayoritas tuh karena musibah.
Adapun kalau misalnya seseorang tertimpa musibah, dia marah sama kondisi dirinya sendiri, dia marah sama orang-orang yang jadi sebab musibah, dia marah sama, ya pokoknya sekedar meluapkan emosi marahnya, tapi di hatinya dia nyadar 100% bahwasanya aku tidak boleh marah ke Allah. Takdir Allah pasti penuh hikmah. Cuman dia nggak kuat dengan kondisi itu sehingga dia marah-marah, mukul tembok dan sebagainya. Maka ini tidak kafir ya. Karena dia di hatinya udah punya prinsip bahwasanya aku nggak boleh marah sama Allah. Kalau aku marah sama Allah, aku murtad. Maka ini penting loh, ini penting banget ya. Please, setidaknya kalau kalian mungkin nggak bisa dapat seluruh materi ini, nggak bisa ngamalin semua materi ini, setidaknya amalin poin ini aja. Minimal, ini standarnya ya. Yaitu jangan pernah berani marah ke Allah, titik. Itu udah jadi harus harga mati kita. Jangan pernah berani marah ke Allah. Taruh di hati kita, bahkan kalau perlu bilang kayak gini ke Allah ya, walaupun ini salah juga sih. Ya Allah, aku mungkin suatu saat gak kuat menghadapi ujian darimu ya Allah. Mungkin suatu saat aku meratap yang diancam oleh Nabi SAW dengan neraka ya Allah. Mungkin aku terjatuh ke dosa-dosa itu ya Allah. Tapi aku sampaikan ya Allah, isi hatiku bahwasanya aku gak akan pernah mau marah kepadamu ya Allah. Aku gak akan pernah mau murka kepadamu ya Allah. Karena marah kepadamu adalah kekafiran dan kemurtadan. Ngomong gitu ke Allah sob. Ya. Jadi taruh prinsip di hati kita, aku gak akan pernah marah sama Allah. Aku gak akan pernah marah sama ketetapan Allah. Aku gak akan pernah marah sama hukum-hukum syariat Allah. Gak akan pernah. Walaupun kadang mungkin kita marah dengan kondisi diri kita. Kita marah ke orang yang jadi sebab kita kena musibah. Wajar itu. Ya, Nabi pun pernah marah SAW. Ya, tapi nggak pernah beliau marah kepada Allah, marah kepada syariat, marah kepada takdir Allah, enggak. Ketetapan Allah enggak. Marahnya lebih ke menasihati orang lain kalau Nabi SAW ya. Tapi kalau kita mah sering kita marah atas musibah yang menimpa kita, tapi kita nggak marah kepada ketetapan Allahnya, kita nggak marah kepada takdir Allah, kita nggak murka kepada Allahnya. Tapi kita marah sama diri sendiri biasanya. Marah sama sekitar kita. Atau marah yang sifatnya emang benar-benar cuma pengen meluapkan aja. Tapi di hati kita udah punya shield. Udah punya prinsip pelindung bahwasanya aku gak akan pernah boleh marah kepada Allah. Ini tetap dosa ya. Tetap dosa kalau kita marah-marah sampai melampaui batas, mukul-mukul tembok. Terus habis itu seperti yang A cerita kan, waktu anak A ada yang kencing di karpet gitu ya. Terus sampai mukul-mukul pintu, mukul-mukul tembok. Ini sifat yang tercela ini ya Rizal ya. Dan terus harus berjuang memperbaiki diri agar gak kayak kita. Cuman ada hal yang pengen sampaikan ke kalian ya. Walaupun dari kemarin kan suka bilang kalau ini pemarah. Seumur hidup gak pernah KDRT. Alhamdulillah gak pernah ke istri. Malah yang ditonjokin mulu gitu. Tonjokannya karena istri Arisa kan sering latihan gitu. Terus kan suka jail tuh biasanya lisan gitu. Dan suka dicubitin gitu. Tapi KDRT-nya bukan KDRT yang versi beneran gitu. Maksudnya istri mukul-mukulnya cuma mukul-mukul main, lagian akan kuat, sombong. Jadi tapi nggak pernah mukul istri. Ya kalau mukul nepak gitu paling main-main gitu. Nggak ada istilah mukul karena marah. Jadi kalau marah diem. Marah diem gitu, atau pakainya ngomong ya. Tapi kalau mukul enggak pernah. Dan kalian harus berusaha jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ke istri usahakan jangan pernah main tangan, tapi main kaki kira kalian. Ditajong kepalanya kira kalian. Jangan. Jadi alhamdulillah ya, ini atas karunia Allah enggak pernah mukul ke istri, itu enggak. Mukul yang sifatnya beneran karena marah enggak pernah. Kalau main-main itu mah wajar lah ya, gak wajar juga sih sebenarnya. Cuman ya ngerti lah kalian, maksudnya bukan pukulan yang kayak gitu, bukan pukulan yang asli seperti yang kemarin viral tuh, suami nonjokin istrinya, nggak kayak gitu ya. Nah jadi teman-teman, marah ke Allah itu kekafiran ya. Jadi kalau misalnya kalian sampai di titik dimana kalian tertimpa musibah, lalu kalian ngomong gini, ya Allah kau nggak adil kepadaku, nah itu murtad. Kalian ditimpa masalah terus kalian bilang, ya Allah kenapa sih kok gini ya Allah, itu kafir, murtad. Ngomong kayak gitu otomatis kafir ya. Kapan seseorang itu marah kepada Allah tapi tidak murtad? Kapan?
saat dia udah bener-bener hilang ingatan 100%. Sampai dia nggak tahu mana langit mana bumi, kata Syekh Utsaimin. Tapi emang ada orang yang sampai kayak gitu? Paling orang yang schizophrenia, apalah itu nggak tahu namanya. Sendiri belum tahu ya tentang skizo tuh kayak gimana. Cuman kemarin sempat baca di thread ada orang yang dia datang ke masjid, ya. Terus dia dia sholat, full sholat. Habis itu assalamualaikum. Habis itu ngelihat ke belakang ada kakek-kakek tiba-tiba ikut sholat, gitu. Sebelum ikut sholat ditanya, "Dek, mau kemana?" "Saya baru beres sholat, Pak." Dan itu tiba-tiba orangnya, si kakek-kakeknya sholat, terus dia ngelihat ke depan lagi pada sholat. Loh, kaget. Tadi saya perasaan 100% yakin saya udah ikut sholat. Lalu tiba-tiba ini di depan lagi pada sholat. Bukan sholat taraweh, bukan ya. Ini emang, jadi dia di otaknya bener-bener ngerasain itu kayak 100% dia udah ngelakuin sesuatu, tapi ternyata itu cuma di imajinasi dia doang. Nah mungkin kalau yang tipe-tipe kayak gitu mungkin bisa dimaafkan, ya. Tapi secara umum orang yang marah itu nggak dimaafkan. Makanya nggak setuju banget ada ustadz yang bilang kayak gini, kalau cerai dalam kondisi marah itu nggak terhitung cerai. Emang ada yang kayak gitu? Ya yang namanya cerai mah pasti dalam kondisi marah. Asal nggak mungkin cerai dalam kondisi nggak marah. Misalnya Sule bilang, "Beb, aku mau ngasih kamu surprise, aku ceraikan dirimu." Nggak ada kayak gitu mah tuh. Mana ada kayak gitu? Ya nggak ada. Kalau cerai pasti dalam kondisi marah lah. Itu ustadz kalau ceramah tuh hati-hati itu, apalagi ceramahnya di acara besar ditonton 4.000 orang gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Jadi marah yang dimaafkan, ngucapin kekafiran, kata Syekh Utsaimin, adalah saat dia nggak tahu mana langit mana bumi. Itu mah berarti gila temporari lah ya. Tapi hampir nggak ada orang kayak gitu. Rata-rata kalau marah itu dia masih nyadar apa yang dia ucapin, tapi dia nggak peduli karena setan udah mendominasi dia. Akhirnya dia keluarin amarah tersebut sampai marah ke Allah, dan itu kafir, murtad. Maka sok sekarang nih kalian dapat ilmu yang ini tuh ilmu paling basic dan paling penting ya. Mungkin kalian akan jatuh ke marah-marah tipe lain, tapi untuk poin ini aja kalian mohon banget ke Allah sok sekarang, terutama yang lagi nggak on cam kan, kalian nggak ketahuan wajahnya nih. Kalau yang lagi on cam kalian bisa doa dengan hati, tapi yang lagi nggak on cam kalian sambil angkat tangan kalian, nggak ada yang ngelihat kan. Terus doa ke Allah, "Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, jangan pernah biarkan aku marah kepadamu ya Allah, kepada syariatmu ya Allah, kepada hukum-hukummu ya Allah. Jangan biarkan aku pernah melakukan itu ya Allah." Doa sungguh-sungguh teman-teman. Karena itu masuknya ke materi tauhid dan kufur. Bukan materi tentang tazkiyatun nafs lagi untuk poin yang tadi. Paham di sini ya? Marah kepada Allah, hukum-hukumnya, syariat-syariatnya. Kemudian juga termasuk marah kepada Nabi SAW, tapi yang hubungannya dengan syariat. Marah yang hubungannya dengan syariat. Adapun marah yang sifatnya personal, tentu tidak kafir. Contoh, Aisyah pernah nggak marah ke Nabi SAW? Pernah, sampai mecahin piring gitu ya. Dan kata Nabi SAW apa? "Ibu kita sedang marah." Kayak gitu, itu respon beliau gitu ya. Atau ibu susu beliau, pernah ibu susu Nabi SAW, lupa siapa yang mangku, siapa yang dipangku. Kalau nggak salah Nabi SAW yang lagi dipangku. Jadi ibu susu beliau, kan Nabi SAW nggak pernah ya dipangku, dipeluk dengan kasih sayang oleh ibu kandung, karena ibu kandung beliau ketemu sama beliaunya sebentar banget. Aminah itu kan pas baru lahir langsung Nabi SAW disusuin sama siapa? Halimah bukan sih? Iya, Malah nggak apal ya, astagfirullah, nanti harus baca lagi. Sampai ibu susu beliau sampai 2 tahun, pas balik kalau nggak salah sempat dititipin lagi deh, karena saking senengnya kepada Nabi SAW. Makanya beliau tuh ketemu sama Aminahnya cuma sebentar, sehingga kita nggak temukan riwayat-riwayat yang Nabi SAW dipeluk sampai detail gitu. Nah tapi kalau sama ibu susu ya udah sepuh, ketemu Nabi SAW itu beliau dipegang. Terus kalau nggak salah ibu susu beliau apa ngelus-ngelus rambut Nabi SAW dengan kasih sayang gitu ya. Terus beliau juga teriak gitu, sempat teriak, tapi Nabi nggak marah ya, nggak kemudian bilang engkau marah kepada Rasulullah, kau kafir, enggak gitu. Malah Nabi SAW
memposisikan diri beliau, aku nih anak gitu loh, aku anak susu, jadi beliau ibuku. Jadi ketika dimarahin ya beliau nyantai aja Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi kalau marah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh, yang kafir itu marah karena syariatnya. Adapun marah kepada eh, atas sesuatu yang sifatnya tuh kaget, kayak Umar kan dulu pernah marah ya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar marahnya bukan karena benci sama syariat, cuman karena kaget aja. Ini kan kita mau umroh, malah perjanjian Hudaybiyah. Tapi perjanjian Hudaybiyah itu poin-poinnya merugikan kaum muslimin semua. Umar nggak ngerti, kok bisa? Sampai Umar nanya ke Abu Bakar, hei Abu Bakar, dia tuh Rasulullah kan? Kata Umar sampai kayak gitu. Itu untuk bukan Umar ragu ya, tapi ingin menguatkan lagi itu, ingin menguatkan imannya lagi. Itu Muhammad Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam. Iya Umar. Orang kafir berada di atas kebatilan dan kita berada di atas kebenaran kan? Iya. Gitu. Dan akhirnya ketika waktu berjalan baru Umar tahu, wah, perjanjian Hudaybiyah tuh ternyata cool abis. Keren banget tuh perjanjian Hudaybiyah. Yang isinya tuh kayak nggak ngotak gitu teman-teman. Isi perjanjian Hudaybiyah tuh kayak bener-bener ngerugiin orang-orang Islam semua isinya. Orang Islam yang sekarang datang 1400 mau umroh harus cancel umrohnya, harus balik lagi. Coba gimana nggak pegel itu, nggak kesel itu. Bayangin jalan dari Madinah ke Mekah 500 km, nyampe mau umroh, nyampe Mekah disuruh pulang. Terus kalau ada orang Islam yang mau ke Mekah kudu diusir, mau ke Madinah kudu diusir. Jadi kalau ada orang Mekah nih, orang kafir baru masuk Islam terus hijrah ke Madinah, harus diusir, nggak boleh masuk Madinah. Sampai ada orang yang baru datang ke Madinah, jadi ada sahabat Nabi SAW baru masuk Islam, terus hijrah ke Madinah. Tapi hijrahnya teh setelah udah ditandatangani perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya orang Islam ini, sahabat Nabi ini SAW pas ada di Madinah, langsung ditarik lagi oleh 2 pengawal Mekah untuk balik ke Mekah. Ditarik loh, dibawa ke Mekah. Akhirnya orang Islam ini kan ini melas gitu, memohon, ya Rasulullah tolong aku, tolong aku, tolong aku. Tapi beliau nggak bisa ngapa-ngapain karena udah terlanjur janji, siapapun setelah perjanjian Hudaybiyah ada di antara orang yang datang ke Madinah dari orang Mekah datang ke Madinah itu nggak harus diusir, nggak boleh. Orang kafir Mekah berhak untuk narik lagi nih orang Islamnya dari Madinah balik ke Mekah. Hanya orang Islam ini yang udah melas minta ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah tolong aku, sahabat tolong aku, gak bisa ngapa-ngapain, sorry. Akhirnya orang ini dibawa ke Mekah, balik ke Mekah. Kan itu sahabat sedih banget tuh ya ngeliatnya. Tapi pas lagi perjalanan menuju Mekah, orang ini, si sahabat yang masuk Islam yang gak boleh ke Madinah, bahkan ditarik ke Mekah lagi, bikin ide. Lalu tiba-tiba pas lagi istirahat, 2 orang kafir ini lagi istirahat, salah satunya dibunuh. Dan yang satunya kalau nggak salah kabur. Beritanya nyebar, ya. Tapi orang kafir nggak bisa nyalain Nabi Muhammad SAW. Soalnya kan beliau udah nepati janji, orang yang masuk Madinah harus diusir. Ini kan orang ini nggak melakukan atas perintah Nabi ya SAW. Sahabat ini ngebunuh atas inisiatif dirinya sendiri. Jadi orang Mekah nggak bisa nyalain Nabi dong SAW. Wong ini aku mah ibaratnya Nabi SAW ibaratnya ngomong, aku kan ngamalin perintah kalian untuk nggak ngizinin siapapun masuk ke Madinah. Jadi dia ngelakuin atas inisiatif dia sendiri, nyebar infonya. Akhirnya orang-orang Mekah yang mau masuk Islam, mereka kan tahu nggak bisa ke Madinah, akhirnya join the gang gitu, masya Allah. Jadi masuk ke geng, tanda kutip geng baik ya di sini ya. Yaitu jadi kelompok yang nggak ke Madinah, nggak ke Mekah, tapi jadi kelompok yang nantinya jadi apa? Jadi perampok. Jadi perampok orang-orang Mekah. Kalau ada orang Mekah bawa dagangan dirampok gitu. Akhirnya orang-orang Mekah minta maaf ke Nabi SAW. Malah mereka yang minta tolong ke Nabi SAW. Tapi di situ jadi power di situ. Hebat itu Nabi SAW ya, tentunya karena wahyu dari Allah juga kan beliau melakukan itu ya. Nah jadi Umar ketika nyadar kebaikan-kebaikan yang ada di perjanjian Hudaybiyah, Umar tobat.
sedekah sebanyak mungkin gitu ya. Dan Umar marahnya tentunya bukan karena marah ke Nabi SAW dari sisi membenci syariat, bukan. Cuman beliau marah karena kaget aja gitu. Karena gak masuk ke akal Umar pada momen itu, kok kita kayak yang merendahkan diri kita ya Rasulullah. Islam kan di atas, mereka kan di bawah. Tapi kok kita kayak merendahkan diri, kan isi perjanjian Hudaybiyah itu tadi ya, yaitu kaum muslimin yang mau umroh harus balik pulang. Orang Islam yang dari Mekah yang masuk Islam gak boleh ke Madinah. Kalau yang datang ke Madinah setelah perjanjian ini dibakukan harus dibalikin ke Mekah. Ini kan semuanya ngerugiin kabeh tuh. Gitu. Dan nanti kalau tahun depan mau umroh juga cuman boleh beberapa hari, dikasih waktu, nggak boleh untuk waktu yang lama. Wah, itu para sahabat kaget aja sampai ketika Nabi SAW nyuruh untuk ini apa, cukur rambut, untuk ngelakuin tahalul ya, ngelakuin tahalul gitu, para sahabat nggak pada ngelakuin gitu. Itu karena para sahabat kaget aja di situ. Tapi insya Allah Allah meridhoi mereka semua. Ya, marah kepada Nabi SAW secara umum bisa murtad, ya. Tapi ada momen-momen atau kespesial apa exception, ada pengecualian seperti tadi ya, marah karena yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, marah ke sahabat Nabi SAW. Wah, kalau ini dilaknat oleh Allah. Kalau kita marah ke sahabat Nabi SAW, kita dilaknat oleh Allah. Makanya lisan kita harus terjaga dari marah, dari ngejek-ngejek sahabat Nabi SAW siapapun mereka. Dan apapun yang terjadi di antara para sahabat, perselisihan yang terjadi di antara mereka, tutup mulut kita kecuali kalau kita mau ngasih komentar-komentar baik. Tutup mulut kita. Ada loh organisasi terkenal di Indonesia yang tahu pernah ngobrol sama salah satu anggotanya. Dia ngomong kayak gini, Ustadz, saya tuh kesel sama Muawiyah. Kesel. Apa katanya? Karena Muawiyah ini yang merubah sistem Islam yang asalnya kekhalifahan menjadi sistem kerajaan, katanya kayak gitu. Coba dari dulu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kok setelah itu malah jadi sistemnya kerajaan. Muawiyah diejek kayak gitu. Padahal Muawiyah ini udah didoakan oleh Nabi SAW agar apa? Agar Muawiyah dapat hidayah dan jadi jalan hidayah. Apalagi doa yang lebih baik daripada itu, teman-teman. Kebayang gak sih kalau Nabi SAW mendoakan kita, ya Allah misalnya ya, ini emang mustahil karena udah gak mungkin terjadi. Tapi andai aja Elwin didoain oleh Nabi SAW, ya Allah berilah hidayah kepada Elwin dan jadikan Elwin sebagai jalan hidayah buat orang lain. Gimana bahagianya Elwin didoain kayak gitu. Itu Muawiyah didoain oleh Nabi gitu SAW. Dan apapun doa-doa buruk Nabi SAW kepada para sahabat, maka itu langsung jadi dirubah oleh Allah jadi doa kebaikan. Karena Nabi SAW pernah bilang kayak gini, ya Allah aku manusia biasa. Kalau aku pernah memukul seseorang atau aku, nanti tolong ralat lafaznya ya, seingat gini lafaznya. Kalau aku pernah berbicara tentang seseorang yang tidak pantas, mendoakan yang tidak pantas untuk mereka, maka jadikan itu kebaikan untuk mereka. Jadi Muawiyah pernah didoakan yang lafaznya kayak buruk. Jadi Muawiyah pernah dipanggil oleh Nabi SAW, Muawiyahnya lagi makan. Muawiyah, makan aja terus. Gak langsung patuh. Akhirnya Nabi mendoakan SAW, semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Itu doanya kan buruk ya. Tapi karena Nabi SAW mendoakannya kepada manusia yang oleh Allah udah dijamin kebaikannya, yaitu sahabat, maka doa tadi jadi berubah, jadi baik. Gimana doa jadi baiknya? Muawiyah jadi bisa makan super banyak, dan itu kan nikmat duniawi. Itu nikmat duniawi loh, bisa makan banyak. Rizal tuh, kau udah sering ngasih tahu salah satu nikmat yang iri dari Narendra tuh bisa makan banyak tapi nggak gendut gitu loh. Ada murid-murid yang bisa makannya porsi yang banyak tapi nggak gendut-gendut. Kan jadi gendut tuh menyiksa. Jadi gendut tuh nggak enak. Makanya benar-benar harus defisit kalori. Hari ini aja cuma makan apa tadi pagi teh? Makan
Apa tadi, makan apa tadi pagi? Lupa. Nggak tahu. Saking sedikitnya makan Rizal, yang saya ingat makan terakhir itu sore jam 4. Makan roti 4 biji udah. Terus nggak boleh makan lagi. Kalau makan lagi jadi gendut nantinya besok. Kalau Narendra enak, bisa makan banyak, olahraga, tetap keker, badan tetap berotot. Wah, itu keren banget. Nah, tuh sampai pernah doa kalau nggak salah ke Allah, saking pingin banyak makan ya, pingin nikmatin makanan-makanan yang Allah karuniakan gitu. Ya Allah, aku pingin bisa makan banyak tapi tanpa sakit, tanpa jadi gendut gitu. Biar apa? Biar bisa nikmatin makanan, karena salah satu hal yang bisa nyentuh Arizal tuh makanan gitu. Salah satu hal yang paling bisa nyentuh hati Ariza tuh makanan. Makanya kalau lagi nonton film-film gitu ya, atau animasi atau kartun yang udah ngomongin tentang masalah makanan, misalnya ada orang yang kekurangan makanan gitu, itu yang paling nggak kuat, itu suka nangis sama. Kalau ada tontonan apapun gitu ya, tontonan yang mubah, ada orang itu nggak bisa makan, atau ada orang yang misalnya udah berapa lama termasuk vegan. Ada kan vegan-vegan yang tobat ya. Orang kafir sih, maksudnya tobat, bukan tobat kepada Islam ya. Tapi ada orang vegan yang nggak pernah makan daging gitu. Terus mereka makan daging pertama kali, terus mereka kan nangis gitu ya. Betapa nikmatnya daging, Indonesia juga ikut nangis gitu. Betapa nikmatnya bisa makan daging, apalagi dulu waktu gigi bolong makan daging tuh, itu kesiksa. Sekarang udah gigi udah baik lagi, makan daging tanpa ada rasa sakit sama sekali. Itu tuh bikin nangis, Arizal. Makanya kenapa ketika Muawiyah didoain semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya, itu para ulama membawakan doa itu jadi doa baik. Muawiyah jadi sehari itu bisa makan 1 kambing, ayam sekali makan teh minimal 7 ekor. 7 ekor ayam itu. Enak itu mah asli. Bisa makan 7 ekor ayam itu luar biasa. Ya. Oke, baik. Kalau sekarang mungkin yang keren itu Tan Boykun deh, bisa makan banyak tapi badan tetap keker gitu, nggak jadi gendut ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Apalagi yang marah, yang zolim. Selanjutnya adalah marah. Jadi ingat kalian ke sahabat Nabi SAW, tahan ucapan kalian. Kalau kalian pernah baca kisah-kisah tentang sahabat yang buruk, yang berbuat buruk, jangan pernah ngeluarin statement atau marah kepada mereka. Karena mereka itu udah punya gelar dari Allah radhiyallahu anhum. Makanya kalian gak cocok untuk ngedoain ya Allah ampuni dosa-dosa Abu Bakar dan Umar. Gak pantas ngedoain gitu bro. Jangan doa gitu ya. Tapi doakanlah, ridhoilah mereka ya Allah. Karena ridho Allah itu udah di atas ampunannya. Makanya sebagian ulama bilang gak cocok kita mendoakan ampunan untuk Abu Bakar dan Umar. Ya. Tapi yang cocok itu yang mendoakan semoga Allah meridhoi mereka, masukkan mereka ke surga, mencintai mereka. Pokoknya gitu, jangan doain ampunan, itu disarankan oleh sebagian ulama. Walaupun boleh-boleh aja sih mendoakan ampunan ya, boleh-boleh aja. Baik. Selanjutnya teman-teman, marah yang zalim adalah marah terhadap musibah yang menimpa kita, tapi tidak marah ke Allahnya. Ya, lebih ke marah ke orang, marah ke kondisi diri kitanya. Maka ini ada rincian. Kalau marahnya sampai kita mukul-mukul diri sendiri, nyobek baju, ya, ngancurin barang, ini termasuk meratap. Dan ini dosa besar jadinya. Diancam oleh Nabi SAW, para wanita yang meratap nanti akan dikasih pakaian dari dari kotiron. Kotiron tuh kalau bahasa yang sekarang yang paling mendekatinya tuh kayak aspal mendidih. Ya walaupun di zaman Nabi nggak ada aspal ya sallallahu alaihi wasallam, cuman yang paling mendekatinya tuh aspal mendidih. Lalu dikasih penyakit gatal. Jadi di neraka tuh kita udah magatel, terus dikasih pakaian yang mendidih. Itu kesiksa banget. Tar ya, tar. Ya, dikasih semacam tar kayak itu, kotiron. Nah jadi kalau kita marah, pastikan jangan sampai meratap ya. Kalau marah gitu kita mungkin teriak gitu. Masih wajar lah kalau teriak, tapi jangan sampai nyakar, jangan sampai mukul kayak gitu. Terus gimana kalau marahnya tuh sampai mukul orang, sampai teriak ke orang? Maka itu ya tergantung situasi dan kondisi. Terkadang boleh teriak untuk pendidikan, terkadang boleh mukul. Ada salah satu sahabat Nabi SAW yang di sini emang kisahnya unik ya. Nggak bisa bilang siapa yang salah di sini.
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dari lubuk hatinya, maka dia akan masuk surga. Dan itu termasuk walaupun dia mencuri, berzina dan sebagainya, apapun dosa yang dia lakukan, selama dia tidak melakukan pembatal keislaman, maka dia pasti akan masuk surga. Itu kan kita udah paham kan. Abu Hurairah ngedengar hadis ini. Terus Abu Hurairah nanya, ya Rasulullah, boleh nggak aku sampaikan ke orang banyak? Silakan, kata Nabi SAW. Abu Hurairah seneng mau ngamalin perintah Nabi SAW kan. Salah nggak Abu Hurairah? Nggak salah. Akhirnya Abu Hurairah jalan semangat gitu, mau nyebarin hadis ini. Ketemu Umar. Ada apa Abu Hurairah? Abu Hurairah nyampein hadis tadi. Terus Abu Hurairah bilang, aku mau nyampein ke orang banyak. Ditonjok sama Umar dadanya. Dar, keras banget sampai Abu Hurairah nangis di situ. Terus habis itu digeret sama Umar, Abu Hurairah ke depan Nabi SAW. Dan Umar bilang, ya Rasulullah, jangan biarkan hadis ini tersebar ke orang banyak. Umar kayak gitu ya, sampai kayak gitu, jangan biarkan hadis ini tersebar ke orang banyak. Akhirnya Nabi SAW setuju dengan Umar. Di sini emang jadi bingung kita ya, siapa yang salah di sini ya. Abu Hurairah nggak salah, nyampain dari Nabi SAW untuk nyebarin. Tapi ternyata Umar juga gak disalahin oleh Nabi SAW. Cuman yang kasihan emang ditonjoknya itu. Kasihan itu Abu Hurairah. Ngebaca di sini antara sedih sama lucu juga gitu ya. Karena ya sahabat manusia yang bisa terjadi kayak gitu. Tapi yang jelas gak diragukan, Abu Hurairah masuk surga insya Allah. Umar masuk surga demi Allah. Ya, pasti masuk surga. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah kalau marah, nonjok itu sesuai situasi kondisional. Nabi SAW pernah teriak 3 kali, wailul lil aqabi minan nar. Beliau teriak dengan suara tertinggi, celaka tumit-tumit di neraka. Yaitu mereka yang wudhu tapi nggak ngebasuh dengan sempurna sampai bagian kakinya masih ada yang kering. Itu diteriakin oleh Nabi SAW. Nabi pun SAW pernah, ini ada yang salah paham terhadap hadis ini ya. Ada mungkin sebagian terjemahan nonjok dada Aisyah. Itu salah nggak benar. Ya, kalau ada yang terjemahannya nonjok dada itu salah. Karena Aisyah berkata Nabi SAW tidak pernah memukul. Kecuali di medan perang. Beliau nggak pernah memukul. Apalagi memukul istrinya nggak pernah. Yang terjadi adalah ke dada Aisyah begini. Agak disuntrungkan, didorong gitu. Tapi sampai agak sakit Aisyah. Itu pun beliau melakukannya karena sayang sama Aisyah. Karena kalau Aisyah dibiarkan takutnya bisa merembet kepada kekufuran. Sampaikan kisahnya ya. Nabi marah SAW. Itu ketika Nabi SAW lagi bareng sama Aisyah, tidur bareng. Aisyah ternyata belum tidur. Lalu Nabi SAW tiba-tiba keluar dari ranjang. Kalau beliau turun dari ranjang biasanya kan tahajud ya. Tapi pada saat ini beliau nggak tahajud, beliau malah pergi keluar. Aisyah di situ langsung, kenapa Nabi keluar ya? Akhirnya Aisyah mulai pakai cadar, pakai kerudungnya, terus diikutin Nabi SAW. Jalan di belakang. Taunya Nabi ada di kuburan untuk berdoa di situ. Aisyah ngeliatin gitu. Di sini kan ada unsur kayak curiga, semacam curiga dan mencurigai Nabi SAW itu bisa murtad gitu. Tapi Aisyah nggak sampai kayak gitu. Nah, jelas Allah memaafkan Aisyah pada momen ini. Kata para ulama, kenapa Aisyah dimaafkan walaupun sampai kayak gitu? Karena kecemburuan wanita tuh besar banget, ya. Dan Nabi SAW pun memaklumi dan udah, kalaupun na'udzubillah ini mustahil terjadi. Ini mustahil, sekali lagi mustahil. Andai pun itu sebuah kekafiran, tapi nggak usah ragu, Aisyah udah dijamin masuk surga. Karena Nabi SAW bersabda, engkau adalah istriku di dunia dan di akhirat. Ya udah nggak ragu. Tapi jelas para ulama sepakat Aisyah tidak melakukan kekafiran dalam hadis ini. Tapi karena kecemburuan wanita, istri yang sangat besar, sampai mendorong Aisyah untuk ngikutin Nabi SAW. Nah, pas Nabi beres SAW mau pulang, Aisyah jalan pulang. Kayaknya Aisyah nginjak semacam ranting atau sebagainya. Langsung Nabi nanya, siapa itu? Gitu. Wah, deg-degan. Aisyah itu jalan mulai pulang. Nabi pun jalan. Terus Nabi mulai jalannya lebih cepat. Aisyah mulai cepat. Nabi lari, Aisyah lari. Wah, itu kejar-kejaran. Aisyah langsung masuk ke kamar. Kalau nggak salah Aisyah langsung berbaring.
cuman berbaring habis lari-lari. Lagi mana? Apakah tidur kayak tidur nyenyak? Ya nggak mungkin. Pas nyampe ke ranjang, udah ngos-ngosan banget lah itu. Ya Nabi tahu lah, sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu Aisyah? Apakah kamu yang tadi mengikutiku? Kurang lebih itulah isi hadisnya. Langsung itu beliau megang dada Aisyah, terus ditekan kuat banget sampai dadaku sakit. Tapi pas lagi sakit kayak gitu, apa yang dilakukan oleh Aisyah? Tahu nggak? Bayangin Nabi SAW lagi marah banget, ya karena sayang sama Aisyah, takut setan menjerumuskan kepada kekufuran, yaitu suuzon ke Nabi SAW. Makanya beliau sayang sama istrinya, didorong ini, sampai sakit. Apa yang terjadi tahu setelah didorong? Aisyah nanya, ya Rasulullah, doanya apa kalau lagi di kuburan kayak gitu? Dan Nabi ngajarin doa tersebut, Masya Allah SAW. Lihat bagaimana bener-bener bahasa kitanya mood swing ya, mungkin ya gitu ya. Ini bukan untuk Nabi, maksudnya cepet banget berubahnya, dari yang asalnya marah kemudian langsung tiba-tiba ngajarin doa gitu. Itulah hebatnya Nabi SAW, santunnya beliau, marahnya sesuai kadarnya. Sesuai kadarnya. Dan ini harus kita latih teman-teman. Ini babnya panjang, ada 30 halaman. Jadi sekarang malam hari ini kita fokus di pembahasan tadi ya, tentang marah-marah yang sifatnya kafir atau marah-marah yang sifatnya minimal dosa besar ya, yang tadi udah rinci. Semoga kita bisa amalin poin ini, penting banget, dan itu PR buat kalian ya. Sekali lagi tadi kesimpulan malam hari ini yang paling penting, doa ke Allah, bikin proteksi di hati kalian sambil doa, ya Allah aku gak akan pernah marah kepadamu, kepada aturanmu, kepada syariatmu, kepada takdirmu ya Allah. Kalau aku marah dengan kondisi diri sendiri, aku gak akan pernah marah kepadamu ya Allah. Gitu. Ya. Terus habis itu jangan lupa juga yang udah hafal Quran harus dimurojaah ya. Dimurojaah. Yang udah hafal 2 juz murojaah sampai kuat. Yang takut gak bisa murojaah, jangan nambah hafalan, jangan. Bilang jangan. Serius mau ngomong jangan. Jangan sekolahin anak kalian ke sekolah tahfiz. Tanya dulu mereka, bisa nggak kira-kira kamu murojaah? Dan kalau emang mereka siap murojaah, kalian harus siapin finansial mereka untuk sampai mati. Karena bayangin kalau misalnya anak disuruh murojaah 30 juz, idealnya orang-orang dengan kecerdasan normal, hafalan Quran tuh nggak akan hilang kalau di murojaah minimal 10 hari sekali. Itu hafalannya tetap bagus gitu. Kalau udah lebih dari itu bisa hilang. Berarti sehari harus baca 3 juz. Dan 3 juz itu nggak mudah. Kalau baca itu terkadang banyak distraksi. Sekarang kalau misalnya harus baca 3 juz dan harus kerja, bisa, kalau dia apalagi orang pada umumnya, orang yang PNS kayak gitu, kerja dari jam 8 sampai jam 4, terus nanti harus ngurusin istri dan anak, murojaah 3 juz itu berat. Dan dia bisa hilang hafalannya, nanti dia jadi dosa kalau dalam mazhab yang tadi ya. Nah jadi mending jangan sekolahin tahfiz. Suruh dia hafalin. Kalau Z mau ngapalinnya berapa juz? 2 aja ya, cukup ya? Insyaallah. Habis 2 juz sudah. Mending fokusin di sering-sering baca Quran sama terjemahannya, hayati ya. 2 juz sudah, nggak boleh lupa. Makanya kenapa kalau anak Adizal, kalau nggak mau baca Quran nggak marah. Tapi kalau nggak mau murojaah dalam seminggu nggak beres 2 juz marah. Gitu. Karena maintain hafalan Quran kita hukumnya wajib menurut sebagian ulama, bahkan dosa besar kalau melupakannya gitu. Tapi kalau anak Ariza nggak baca Quran nggak marah gitu ya. Oke, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman. Oke, mau murojaah tapi tajwidnya jelek gimana? Atau baca huruf-hurufnya masih salah? Nah kalau emang kasusnya gini, mau murojaah tapi tajwidnya jelek, maka yang dilakukan adalah gak apa-apa, perbaiki tajwid dulu, kemudian ulang lagi hafalannya, ulang dari awal lagi. Anggap itu belum hafal. Karena kalau murojaah dengan tajwid yang jelek itu, surat An-Naba aja bisa jadi gak dianggap itu, gak dianggap hafal karena bacaannya salah kabeh. Ya, jadi belajar dulu tajwid, kemudian perbaiki ya. Jadi kan kalau malah sama sahabat jatuhnya terlaknat, betul. Namun bagaimana kalau sampai tahapnya menghina seperti yang dilakukan oleh Syiah, menghinanya sampai ke fisik atau mengada-ngada? Itu kalau ke sahabat Nabi SAW, kalau misalnya marah ke 1-2 ya karena personal dan sebagainya, itu dosa besar dan dilaknat. Tapi kalau misalnya melaknatnya secara umum, marahnya kepada seluruh sahabat secara umum, maka itu kafir ya. Begitupun kalau sampai kita mendoakan neraka
kepada sahabat yang dijamin masuk surga secara spesifik. Semoga Abu Bakar masuk neraka, kita murtad di situ. Ya, seperti itu. Oke. Baik. Kalau yang pertanyaannya belum kebaca, kirim lagi aja ya. Satu. Izin bertanya, barakallahu fikum Firdan. Ini Firdan tuh salah satu murid generasi kedua AA yang di zaman-zaman tahdzir dulu gak hilang Firdan, alhamdulillah. Dan saya senang banget bisa ketemu sama Firdan ya kemarin waktu kajian di hotel, dan sekarang bisa istiqomah ya. Kan ada hadis yang menyebutkan kalau ada seseorang yang mendapat pahala sholat cuma setengahnya atau sepertiganya atau seperenamnya atau tidak sama sekali karena nggak khusyuk. Betul. Semenjak menjadi seorang ibu, untuk khusyuk dalam sholat itu seperti privilege. Kadang diiringi tangisan anak, perilaku anak yang tidak terawasi, atau bahkan bisa sholat sambil multitasking dengan domestik. Kalau sholat sambil multitasking nggak mungkin, batal. Sholat sambil nyetrika misalnya gitu, nggak mungkin. Mungkin maksudnya di tengah-tengah kesibukan sholat gitu ya. Apakah dalam hal ini dapat diterapkan bahwasanya kita dianjurkan bertakwa sesuai kemampuan atau khusyuk itu sendiri harus selalu diupayakan baik? Pertama gini ya, aku ingin ingatkan bahwa khusyuk dalam sholat. Sebelumnya mau ini dulu, Daniel Diansyah, jam berapa Daniel di sana, boleh tahu? Masya Allah. Boleh tahu jam berapa Daniel di sana? Jam 6 kurang 1 menit. Jam 6 apa? Maghrib. Oh, jam 6 maghrib, Masya Allah. Siap. Udah maghrib belum? Udah sholat maghrib belum? Belum. Oh, belum. Alhamdulillah, siap ya. Senang aja kalau yang di luar negeri masih tetap bisa ikutan ya. Alhamdulillah, biiznillah, Daniel dengan perjuangannya mencari rezeki sekarang ada di Mekah ya, Niel ya? Di Mekah, betul ya? Ya. Ya, betul, di Mekah. Semoga jadi kebaikan ya, Daniel ya. Oke, baik. Tadi, jadi kalau misalnya, pertama harus ingatkan bahwa khusyuk dalam sholat, menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah. Menurut sebagian kecil ulama, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, hukumnya wajib. Lebih cenderung ke pendapat wajib. Tapi wajib di sini bukan berarti kalau nggak ada khusyuk sama sekali, akhirnya sholat kita jadi batal, bukan. Karena wajibnya bukan sampai selevel rukun Al-Fatihah, enggak sampai selevel itu. Sehingga kalau misalnya sholat kita nggak ada khusyuk sama sekali, kalau kita berpegang kepada pendapat Ibnu Qayyim, maka setelah sholat kita banyakin istighfar kepada Allah atas ketidakkhusyuan kita. Tapi kalau kita mau taklid kepada pendapat mayoritas ulama bahwasanya khusyuk dalam sholat itu tidak wajib, maka aman sebenarnya, aman. Tapi tentunya kita harus mengusahakan dong. Masa sih dulu para ulama itu kalau udah bilang ini tuh sunnah, mereka akhirnya berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Adik kita zaman sekarang ketika tahu itu sunnah, ya udah nggak usah ada sunnah ini gitu. Jadi beda banget semangat kita ya. Beda. Nah, jadi kalau kita udah tahu kalau khusyuk dalam salat itu sunnah, bahkan sebagian ulama berpendapat wajib, kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau dalam kondisi yang emang nggak ideal, maka di sini jangan kemudian kita stres, ya. Jadi walaupun misalnya nih istri Arizal berpendapat khusyuk dalam sholat wajib, misalnya ngikutin pendapat Arizal, tapi setelah punya anak kekhusyuan itu memudar, maka nggak perlu kemudian jadi berubah ke pendapat oh yaudah saya taklid ke pendapat yang sunnah aja, enggak, tetap ikut ke pendapat yang wajib, tapi sambil berusaha sekuat tenaga dan sambil bilang ke Allah, ya Allah, dengan kondisi yang setelah melahirkan tuh emang berkurang drastis, hampir semua wanita kayak gitu. Tapi minta ke Allah, ya Allah, walaupun aku sekarang jadi gak bisa khusyuk seperti dulu, tapi aku memohon tetap pahala darimu ya Allah. Sambil terus mengusahakan minimal Al-Fatihahnya dihayati, ya. Kalau doa ruku subhana rabbiyal azim minimal sekali dihayati. Dari 3 kali subhana rabbiyal azim itu minimal di khusyuknya di sekalinya aja minimal. Terus saja semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, insya Allah. Kalau dari segi sholat tetap sah, tetap diterima oleh Allah. Ya, semoga Allah mudahkan ya. 8 menit lagi. Baik. Apa hukumnya marah ke benda mati tapi untuk meluapkan amarah, tapi dalam hati kita tahu benda mati itu tidak bisa apa-apa. Nah, ini termasuk yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ini termasuk
mulai hilangnya akal, walaupun bukan hilang akal secara total ya, tapi di situ ada unsur kita hilang akal, dan itu nggak baik, nggak benar melakukan itu. Apakah kalau sampai melempar barang itu termasuk meratap? Nggak tahu ya, apakah bisa dikiaskan? Mungkin bisa ya, karena dalam hadis Nabi SAW meratap tuh apa aja sih? Tampar pipi, robek baju. Tampar pipi berarti nyakitin diri sendiri. Tampar baju, robek baju berarti merusak barang. Kalau kita mukul tembok berarti nyakitin diri sendiri. Kalau kita lempar handphone berarti merusak barang. Kalau emang itu bisa dikiaskan berarti masuk bin. Tapi wallahu a'lam, nggak bisa memastikan ya, karena bukan ulama tafsir hadis. Tapi kalau kita ngambil pelajaran aja lah dari hadis ini, kalau ternyata itu bisa dikiaskan berarti kita siap-siap tuh. Kalau pas lagi marah kita akhirnya jeduk-jeduk diri sendiri dan kita rusak handphone, banting, wah itu bisa masuk. Walaupun nggak bisa pastikan ya, karena Nabi Musa itu sampai ngelempar Taurat kan ya, ngelempar lauh itu kan isinya kan itu ayat-ayat Allah, tapi dilempar, itu apakah bukan kekufuran? Ya jelas enggak lah, Nabi nggak mungkin, mustahil Nabi jadi kufur, nggak mungkin. Di situ Nabi Musa itu marahnya udah sampai ke tahapan emang udah bener-bener lupa ya. Kita bisa pastikan itu, karena nggak mungkin Nabi Musa melakukan dosa, mustahil. Nabi Musa manusia yang sangat mulia, apalagi itu terjadi setelah menjadi nabi dan rasul ya. Sehingga kalian jangan sampai dijadikan dalil Nabi Musa melempar Taurat gitu, kepingan-kepinganan yang isinya ayat-ayat Allah, kemudian kalian marah ngelempar Quran, murtad kalian marah ngelempar Quran ya. Jangan gitu. Nabi Musa udah jelas itu mah, Nabi Musa bener-bener kaget, bener-bener kagetnya tuh bener-bener di luar logika aja. Itu kaum Bani Israel udah diselamatin oleh Allah dari Fir'aun, udah enak semua hidupnya, sekarang mau diturunkan ayat-ayat Allah. Nabi Musa 40 hari udah berdiam diri menerima wahyu, pas balik mereka nyembah patung. Gak masuk akal itu Nabi Musa. Sampai mungkin ibaratnya kalau kita dibayangkan pakai scene film ini, kalau dibayangkan ya, bukan berarti memfilmkan Nabi Musa. Gini, Nabi Musa tuh kan pas Nabi Musa ngelihat Bani Israel nyembah patung, apa yang beliau lakukan? Dua kan, lempar kepingan-kepingan Taurat atau kepingan-kepingan ayat-ayat Allah ya, dan juga megang jenggotnya Nabi Harun. Jadi mungkin gini, Nabi Musa, kalau mungkin ya, ini sekali lagi mungkin loh, nggak bisa pastikan. Jadi Nabi Musa pas ngeliat gitu tuh marah bangetnya ke Nabi Harun, dan karena mau megang jenggotnya, otomatis Taurat yang di tangannya lepas gitu, mungkin kayak gitu. Jadi pas mau ngambil ya otomatis kelempar, langsung dipegang jenggotnya gitu. Jadi Nabi Musa kan megangnya dua, apa yang dipegang? Kepala dan jenggot. Nggak mungkin megang kepala jenggot pakai satu tangan, gimana caranya? Nggak mungkin. Jadi pasti satu megang kepala, satu megang jenggot. Wala ta'khudz bi ra'si wala ta'khudz bi lihyati wala bi ra'si, kata Nabi Harun. Wahai anak ibuku, jangan pegang kepala dan rambutku, jangan jambuk kepala dan jenggotku, katanya. Jadi gitu. Jadi kita bisa sangat paham dengan kondisi Nabi Musa yang marah banget gitu. Tapi kalau sampai melempar barang versi kita, kayaknya kita nggak sampai semarah Nabi Musa, kemungkinan besar. Jadi janganlah. Kecuali kalau emang melempar barang yang emang pantas dirusak. Ya. Misalnya kalau dulu di Arab kan ada yang anak yang main PS terus sampai lupa sholat, ayahnya Bismillah, dar PS5-nya dihancurin gitu. Lebar mending buat AA gitu kalau kena. Tapi nggak apa-apa sih kalau emang kalian menganggap PS5 lebih banyak mudaratnya, akhirnya kalian hancurin, silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, 3 menit lagi. Oke, ada pertanyaan dulu dari salah satu murid kesayangan AA. Oke, emang beliau diuji ya secara psikis, tapi nggak akan sebutin namanya tentunya. Oke. Nah, apa hukumnya beli punching bag untuk meluapkan amarah? Pertanyaan yang bagus nih ya. Punching bag. Jadi kalau kita lagi marah, gitu ke punching bag, jadi disalurkan gitu. Wallahu a'lam, nggak tahu. Tapi ada tapinya ya. Ada salah satu terapi yang paling pasti halal. Dan ini udah diakui oleh banyak orang ya.
oleh para ahlinya juga, yaitu apa, kalau misalnya lagi marah yang kita lakukan adalah nge-gym, angkat beban ya, angkat beban. Nah itu kita bisa tersalurkan marahnya gitu. Jadi kalau mukul ya berarti itu kayak latihan kickboxing juga sih sebenarnya. Cuman ini sengaja beli punching bag yang emang khusus untuk marah. Nah itu yang takut, tahu nggak berani berfatwa di situ. Tapi kalau ngangkat barbel jelas boleh. Tapi jangan kemudian dibanting. Sakit. Benar-benar diangkat gitu. Itu amarah bisa dikeluarkan kan pas kita lagi ngangkat, gitu. Walaupun nggak disarankan banget sih teriak pas lagi ngangkat barbel ya. Gitu. 2 menit lagi ya. Sekarang juga ada bisnis luapin amarah dengan nyewain satu ruangan full barang pecah belah buat dihancurin sambil pelangannya luapin amarah mereka. Nah di sini nggak tahu ya. Termasuk push up dan plank saat meluapin amarah, nggak apa-apa plank push up saat lagi marah mah. Ya. Saya pesan GoFood untuk kegiatan masjid namun di luar area. Tetapi karena bawaannya cukup banyak, akhirnya tetap diantar ke masjid. Ini boleh tidak ya? Wallahu a'lam, nggak bisa ngejawab di situ. Tapi yang jelas kalau udah akad terjadi itu nggak usah di cancel kata para ulama. Kalau akad sudah terlanjur terjadi itu nggak usah di cancel ya. Lanjutin aja akadnya. Ada konten yang bilang toilet di masjid itu haram dipakai. Apakah itu benar? Nah, ini kontennya nggak AA salahin tapi nggak AA benerin juga. Gini teman-teman ya. Mustahil WC itu termasuk masjid, itu aja. Simple. Karena nggak boleh WC jadi masjid. Sebagaimana masjid jadi WC itu nggak boleh. Kita kencing di masjid nggak boleh kan? Ya. Maka kalau ada yang namanya WC masjid sebenarnya itu cuman istilah di kita aja, aslinya mau WC. Nah, cuman gini, postingan itu nggak bisa salahkan total karena gini, ketika ada orang yang udah bilang ini wakaf masjid, berarti kan dia ngarapin ini tanahnya jadi masjid kan, lalu kemudian dibikin WC, berarti kan itu nggak sesuai dengan niat pewakafnya. Makanya walaupun mungkin nanti ada aturan-aturan di Indonesia diperbolehkan kalau cuma sekian persen, wallahu alam kalau aturan gitu ya, nggak berani berfatwa, tapi ini saran pribadi AA. Kalau kalian mau wakaf, paling gini, tetapkan secara detail. Saya punya tanah 10 kali 10 meter, wakaf untuk masjid adalah 8 kali 8 meter. Ini wakaf untuk masjid. Sisanya di sini, selasar, WC dan lain-lain ini bukan bagian dari masjid. Tapi nggak apa-apa masuk ke wilayah dekat masjid, bahkan dikanopiin, bahkan digabung bangunannya dengan WC nggak apa-apa. Ya, cuman udah jelas nih batasan masjid di sini. Sehingga nanti orang-orang jadi nggak ada masalah ke WC masjid, jualan di depan WC masjid, diadakan kayak semacam stand-stand kayak gitu, nggak ada masalah. Itu saran pribadi A. Makanya kedepannya kalau Arizal Allah karuniakan kekayaan yang luar biasa, akan detail kalau masalah tanah nantinya. Kalau mau diwakafin buat masjid, akan sedetail mungkin, cuman segini sampai sini yang masjid. Selain itu bukan masjid. Termasuk nanti ngadain ada area-area aula, ini bukan bagian dari masjid, supaya nanti kalau mau ada latihan apapun di sini. Otomatis nanti kalau mau itikaf juga nggak boleh di bagian sana, nggak sah, harus di bagian masjidnya. Nah yang lucu teman-teman, di masjid Habibur Rahman aja sebut, salah satu masjid yang paling viral di Bandung untuk itikaf pas lagi bulan Ramadan. Jadi ya, itu di selasar masjid itu disewakan tenda-tenda. Untuk apa? Untuk itikaf. Yang jadi pertanyaan adalah gini, kalau tenda disewakan di selasar masjid, berarti selasar masjid itu dipakai untuk jual beli kan? Iya nggak? Kan nyewain di selasar, nggak apa-apa kok, ini mah bukan di bagian dari masjid. Berarti mereka nyewain, oh nggak apa-apa ya karena ini bukan bagian dari masjid, jadi boleh sewa menyewa tenda, halal, oke, halal. Terus akhirnya mereka bangun tendanya di selasar dengan niat itikaf, yang nggak dinilai itikaf atuh. Kan itikaf mah nggak bisa kalau nggak di masjid. Makanya jadi lucu, itu udah jadi double standar. Di selasar dibilangnya boleh jual boleh transaksi pinjam meminjam tenda, tapi itikaf juga boleh. Ini jadinya gimana? Pusing nggak? Kalau mau selasar bukan masjid silakan, boleh jual beli jasa, boleh sewa tenda, tapi nanti pasang tendanya jangan di selasar.
di dalam masjid. Kalau di Selasar nggak kehitung itikaf jadinya. Kalau di dalam masjid kehitung itikaf tapi nggak boleh jual beli. Nah makanya yang kayak gini-gini kan banyak yang nggak ngerti DKM. Makanya perlu sosialisasi di sini. Dan ini tugasnya tugas bersama. Kalau kalian bukan apa-apa ya susah. Ya. Baik, itu aja teman-teman. Terima kasih udah lebih. Yang kurang jawaban bisa nanti nanya lagi di WhatsApp. Atau heran kalau habis kajian suka nggak ada yang WhatsApp Arizal padahal udah dibilangin. Yang belum terjawab boleh nanya di WhatsApp gratis. Ya, asal kalian ikutnya sampai beres. Jangan yang cuma ikut kajian itu cuma sekedar buat modal screenshot, habis itu langsung biar buat nanya, sisanya nggak ikutan sampai beres. Nanti tanya gitu, tadi kajian tentang apa detailnya, nanti resumenya mana catatannya, baru kalian boleh nanya gratis. Kalau enggak ya ada privat berbayar kalau enggak ya. Oke, kecuali anak-anak grup, kalian kan udah bayar bulanan ya. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jangan lupa jam 5.30 kajian fikih ya. Iya.